Halo, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Bray. Kali ini saya akan menceritakan film dengan judul All My Life versi UBR Enthusiast. Film keren yang diadaptasi dari kisah nyata ini bermula saat pemeran utama pria sedang berjalan kaki di jalanan kota. Bersamaan dengan itu terdengar narasi seorang wanita yang merupakan pemeran utama wanita dalam film ini, yang mengutarakan tentang kehidupan rata-rata manusia hidup selama 27.375 hari. Dalam narasi itu tergambar bahwa kita terkadang jarang untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan hanya mengingat momen-momen penting dalam hidup saja, bahkan tersesat dalam rutinitas yang selalu kita jalani, hingga melupakan betapa berharganya waktu setiap harinya. Dalam perjalanan waktu itu bisa saja seketika berubah dalam sehari, bahkan bisa saja sesuatu itu hilang. Scene berganti. Suatu hari di sebuah bar tampak pemeran wanita dan kawan-kawan sedang nongkrong asik. Ya, pemeran wanita itu bernama Jennifer Carter, yang biasa dipanggil Jen. Saat asik itu tiba-tiba beberapa pria menghampiri lalu ngajak ngobrol wanita-wanita tadi. Namun Jen tampak menghampiri sosok pria yang merupakan teman dekat beberapa pria yang ngajak ngobrol tadi. Ya, pria tampan itu bernama Solomon Chow, yang biasa dipanggil Sol. Yap, Sol yang tampak kaku menatap Jen tanpa berkedip, dan itu membuat Jen mencandainya, hingga kemudian mereka saling canda. Okay, this stare is officially 2 seconds. Okay, pause. Hari berikutnya, Sol yang sedang olahraga dihampiri oleh Jen, dan sepertinya mereka sudah menjadi teman dekat. Hari itu mereka jogging sembari cerita tentang kehidupan masing-masing. Dari cerita itu diketahui bahwa Sol bekerja di suatu perusahaan pemasaran digital, sementara Jen sedang kuliah untuk menyelesaikan magister psikologinya. Saat Jen kelelahan, sontak dia mengatakan kalau kencan pertamanya terlihat buruk. Ya, perkataan itu membuat Sol tersenyum kecil sambil berkata, apakah ini kencan? Setelahnya, mereka mengunjungi kedai hotdog yang ada di sekitaran taman di sana. Sol kemudian dihampiri oleh temannya yang merupakan penjual hotdog itu, lalu memberikan makanannya agar dinilai oleh Sol. Dan dari sana, Jen mengetahui bahwa Sol merupakan seorang chef. Di sekitaran taman di sana banyak pedagang yang berjualan. Jen yang pertama kali ke sana terlihat sangat senang, terlebih saat Sol mengajaknya untuk melihat pertunjukan musik di area itu. Yap, saat Sol menanyakan tentang lagu yang dimainkan, seketika Sol nyanyi dan hal itu membuat Jen menatap kagum lalu menciumnya. Kemudian Jen mengajak Sol untuk memasak di rumahnya. Ya, mereka sepertinya sudah menjalin kasih. Hari berikutnya, Jen dan Sol menikmati hari bersama dengan teman-teman mereka. Di kampus, Jen yang sedang kuliah asik melihat foto kebersamaannya dengan Sol sembari tersenyum kasmaran. Sepulang dari kuliah, Jen terkurung oleh hujan. Namun tak lama, Sol datang dengan membawa payung di tengah hujan itu. Ya, hari-hari indah itu mereka habiskan berdua hingga di ruang kamar Jen. Esok harinya, Sol yang di kantor melihat resep-resep makanan di komputernya, karena dia ingin memberikan kesan pertama yang baik untuk ibunya Jen yang akan berkunjung. Sementara Jen yang di rumah sedang video callan dengan sepupunya yang bernama Gigi. Dan tak lama, Sol yang baru pulang kerja menghampiri Jen dengan membawa bahan-bahan untuk dimasak. Di sana, Jen yang mengetahui kalau Sol tak menyukai kerjaannya disuruh berhenti oleh Jen dan menyuruhnya untuk menjadi chef di restoran sepupunya tadi. Namun Sol mengatakan belum bisa untuk berhenti karena dia harus menabung dan memikirkan masa depan dengan Jen. Jen yang terpesona mendengar itu memberikan saran bagaimana Sol tinggal dengannya saja. Dengan begitu, Sol bisa menabung sebelum berhenti. Besok, Sol dan kawan-kawan berusaha memindahkan barang-barang Sol ke rumah Jen. Di malam harinya, mereka yang sudah serumah, Sol sedikit memasakkan makanan untuk Jen. Ketika Jen mencobanya, lalu memberikan komentar bahwa masakannya sangat enak, Gigi sepupunya pasti suka, katanya. Pagi harinya, mereka yang baru bangun menuju ke kamar mandi, lalu sikat gigi bareng sembari joget dan bernyanyi. Saat asik itu, tiba-tiba perut Sol terasa sakit. Jen yang panik, Sol berkata itu hanya ototnya yang tertarik. Kemudian mereka mengunjungi suatu tempat. Di sana, Jen yang bersama teman-temannya bercerita tentang Sol yang membenci pekerjaannya hingga membuatnya berhenti memasak. Mendengar itu, salah satu temannya memberi saran buatlah suatu rencana. Yap, sontak Jen terpikir untuk membuat acara Thanksgiving. Oke, ide itu kemudian dilaksanakan. Hari itu semua teman-teman Jen ikut menghadiri. Ada Gigi dan juga ibunya Jen di sana. Jen dan yang lain asik ngobrol tentang apapun, sementara Abang Sol yang seorang chef memasakkan banyak makanan untuk acara itu.
Gigi yang melihat Sol memasak menghampiri lalu mencoba masakan yang dibuat oleh Sol. Dan ya, saat mencicipi itu Gigi yang menyukai tampak sangat antusias sekali, lalu menawarkan untuk bekerja di restorannya. Jen yang mendengar hal itu tersenyum bahagia. Oke, masakan ala chef Sol akhirnya selesai dan semua telah dihidang. Para teman dan keluarga yang hadir begitu sangat menikmatinya. Di momen itu, Sol sempat mengatakan pada Jen ucapan terima kasihnya dan akan segera resign dari tempat kerjanya. Hari berikutnya, Jen dan Sol pergi jalan-jalan di suatu taman. Saat menikmati serunya jalan kaki, Sol tiba-tiba menyanyikan lagu Don't Look Back in Anger buat Jen. Indahnya lagi, nyanyian Sol diiringi pemain musik yang ada di taman itu. Dan yang membuat Jen kaget, tiba-tiba semua teman-teman mereka juga hadir dan ikut menyanyikan lagu itu buat Jen. Melihat momen yang ternyata sudah dipersiapkan Sol itu, mata Jen berkaca-kaca. Di momen indah itu, Sol mengatakan hal yang sangat menyentuh. Kemudian di depan semua orang, Sol melamar Jen. And for you to be my wife. Berikutnya, Sol sudah bekerja di restoran sepupunya Jen, Mbak Gigi. Dengan penuh semangat Sol untuk bekerja hari itu. Di malam harinya, Jen dan Sol yang sedang tidur, seketika Sol terbangun dan kembali merasakan sakit di bagian perutnya. Mencoba berdiri, akhirnya Sol tumbang. Melihat itu, dengan segera Jen membawa Sol ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Jen yang ditemani oleh teman-temannya mendapat kabar dari dokter bahwasannya ada tumor di organ hati Sol. Jen kemudian menghampiri Sol dan saat sakit itu Sol masih saja mencandai pacarnya. Selanjutnya, Sol sudah diperbolehkan untuk pulang. Beberapa hari kemudian, Sol dan Jen pergi ke rumah sakit untuk melihat hasil pemeriksaan. Di sana, Sol berkata, "Jen, kalau kita dapat kabar buruk, kita akan memelihara anjing ya." Namun, perkataan itu disanggah mentah-mentah oleh Jen. Ketika bertemu dengan dokter dengan penuh semangat memberikan kabar bahagia itu. "Alhamdulillah semua bagus, tapi kami akan menindaklanjuti dalam 6 minggu ke depan," kata dokter. Tentu saja mendengar kabar itu, Jen dan Sol sangat bahagia. Hari berlanjut. Hari itu Sol kembali bekerja dengan sangat energik. Di tengah sibuknya, Jen menghampiri. Ternyata Gigi merencanakan acara pernikahan mereka tepat di belakang restonya. Namun teman-teman Jen yang juga hadir tidak setuju bila acara dibuat di tempat itu. Setelahnya, Jen dan Sol pergi menuju pantai. Mereka kemudian menghabiskan hari di pantai itu. Di esok harinya, Jen dan kawan-kawan olahraga di suatu taman. Tak lama, Jen yang olahraga mendapat pesan dari Sol agar Jen segera pulang. Setibanya Jen di depan rumah, tampak Sol membawa seekor anjing. Dan itu membuat Jen terdiam. Sepertinya hal buruk menghampiri. Ketika di dalam rumah, hal yang ditakutkan Jen akhirnya terjadi. Sol memberikan kabar dari dokternya bahwa keadaan tubuhnya memburuk. Tentu saja hal itu membuat Jen sedih dan sangat stres. Sol yang tak mau melihat Jen sedih mencoba menenangkannya lalu memeluk Jen. Setelah itu di hari besok, Jen bertemu dengan teman-temannya dan menceritakan keadaannya. Di saat mereka mau menikah, di saat itu pula Sol harus berobat dan itu membutuhkan biaya yang besar. Jen memutuskan untuk menunda pernikahannya. Kemudian di lain waktu, Jen menemani Sol untuk berobat dan kontrol di rumah sakit. Sementara di tempat lain, mereka menyuruh Jen dan Sol untuk datang ke suatu tempat. Setibanya Jen dan Sol di tempat itu, teman-teman Sol dan Jen menyampaikan rencana mereka dan berniat untuk meminta izin kepada Sol dan Jen. Rencana itu adalah teman-teman Jen dan Sol akan berusaha untuk menggalang dana demi mewujudkan pernikahan mereka. Jen yang awalnya tidak mau merepotkan teman-temannya itu, akhirnya Sol dan Jen menyetujuinya. Dan ya, mulai hari itu semua tempat dipenuhi dengan brosur penggalangan dana pernikahan Sol and Jen. Ide teman-teman Sol dan Jen membuat jagat raya ramai dan sangat mendukung hal itu. Bahkan Jen dan Sol dibuat kaget tak menyangka saat melihat gedung yang akan digunakan. Pemilik gedung itu mengatakan kalian yang spesial bisa menggunakan gedung ini secara gratis. Tak hanya itu saja, gaun serta jasnya juga gratis. Setelah semuanya berjalan, di suatu malam Sol terfikirkan tentang sesuatu yang tidak bisa dijelaskannya, hingga membuat mereka berdebat malam itu. Dari perdebatan itu diketahui Sol yang sepertinya tidak ingin melihat Jen sedih nantinya, dia berkata seolah dia ingin menjalani hidupnya sendirian hingga nanti waktunya tiba. Mendengar ucapan itu, Jen pergi keluar rumah.
Ketika Jen pulang, dia melihat Sol duduk seorang diri. Di sana, Jen kembali berusaha membujuk Sol. Jen juga sempat mengatakan tidak ada perpisahan lebih awal, tidak ada kata menyerah. Sol yang awalnya berat hati, namun pada akhirnya Sol menerima untuk melanjutkan pernikahan mereka dan bahagia bersama Jen. Mereka kemudian berpelukan. Oke, hari selanjutnya tepat di mana hari pernikahan mereka. Semua teman dan kerabat sibuk mempersiapkan untuk acara pernikahan Jen dan Sol. Sol yang saat ini bersama salah satu temannya lalu memberikan sebuah kotak cincin kepada temannya itu. Kemudian mengatakan, temukan apa yang kau sukai dan lakukan. Brother, jangan pernah melupakan kesempatan. Setelah semua persiapan selesai, acara inti pun tiba. Sol yang sudah dikelilingi semua orang tampak menunggu kedatangan sang bidadari. Dan tak lama, Jen sang kekasih datang menghampiri Sol dengan begitu cantiknya. Di momen berdua dan disaksikan oleh banyak orang, Sol mengutarakan sumpahnya kepada Jen. Begitupun dengan Jen. Di momen itu, semua orang yang menyaksikan tampak haru bahagia. Pindah di dalam gedung, semua orang yang hadir sangat menikmati dalam acara pernikahan Jen and Sol. Setelah Jen dan Sol berdansa, mereka pergi menuju air mancur dan masuk ke dalam kolam air mancur itu sembari melampiaskan rasa bahagia mereka. Beberapa hari kemudian, Sol kembali mendatangi rumah sakit untuk lanjut pengobatan. Dari hasil pengecekan hari itu, Jen mendapat kabar buruk dari dokter bahwa kanker yang diderita Sol sudah menyebar luas dan ini sudah beralih ke pertimbangan hidup. Artinya bisa dibilang hidup Sol tidak akan lama lagi. Mendengar kabar itu, Jen begitu terpukulnya. Setelahnya mereka pun pulang. Setibanya di depan rumah, sahabat Sol sudah menunggu. Sementara Jen yang sangat sedih melampiaskan kesedihan itu di dalam mobilnya. Hari-hari Jen dilakukannya untuk merawat sang suami. Lalu di tengah kesedihan itu, Sol mengulang candaannya dulu ketika di kamar mandi. Ya, sikat gigian sambil joget dan bernyanyi. Suatu malam, Sol yang terbaring di kasurnya melihat Jen membuka laptop yang ingin menuliskan sesuatu. Tahu bahwa tulisan itu tentangnya, Sol meminta untuk membacakannya. Jen pun membacakan tulisan itu. Ya, di mana tulisan itu berisikan tentang lanjutan narasi di awal film tadi. Ketika suara Jen membacakan tulisannya itu, kita akan dibawa pada beberapa hari kemudian. Dan sepertinya Sol telah meninggal dunia. Jen menceritakan tentang sosok Sol yang mengajarkan tentang banyak hal yang dapat membuat hidup Jen saat ini berubah dengan menggunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Dan jangan pernah menunda-nunda. Benar saja, hari itu Jen sama sekali tidak terlihat sedih. Dengan penuh bahagia, kehadiran Sol dulu membuatnya berubah. Dan saat ini memberanikan diri untuk membuka sebuah kafe yang bernama Now or Never. Yap, setelahnya Jen saat ini berada di hotel pinggiran pantai bersama teman-temannya. Tak lama, teman-temannya memberikan sebuah kotak yang bertuliskan Happy Honeymoon buat Jen. Diketahui kotak itu ternyata sengaja dititipkan Sol kepada teman-temannya sewaktu Sol sakit dulu. Dia sengaja mempersiapkan ini semua. Dengan segera, Jen membuka file di laptopnya. Dengan rasa campur aduk, Jen melihat video yang dipersiapkan Sol. Dalam video, Sol berkata ucapan terima kasih tentang semuanya. Sol juga membuat tingkah yang membuat Jen tertawa. Terakhir, Sol memberikan sebuah resep makanan yang ada di dalam kotak untuk dipelajari oleh Jen nantinya. Lalu berkata, I love you, Jen. Di akhir cerita, Jen pergi ke pantai. Di sini, Jen kembali bersuara lewat tulisan terakhirnya tentang Sol yang telah membuat dirinya bisa menikmati momen setiap hari dan membiarkan momen itu dapat membimbingnya untuk tetap kuat, untuk tetap semangat, untuk tetap menginspirasi hidupnya. Yap, dengan begitu cerita pun selesai.